Ayo jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Ya Bu ya, mudah-mudahan ini kita dikumpulkan karena Allah. Kita di sini tuh bukan karena kebetulan. Tadi Bunda Ustazah Haja Elfiza, beliau itu berpesan yang nyaman dengan zonanya orang Bu, kalau nggak nyaman belajar itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri, apalagi nggak senang sama materinya. Biarpun ibu mangap apaan yang dipelajarin kagak masuk itu, karena nggak senang sama materinya. Maka nanti insya Allah kita akan berjumpa di pembahasan tentang pemandian jenazah ya, itu nanti ada di halaman 36 ya. Tapi siap dulu modelnya siapa ya. Nanti Umi kan kapannya Umi bawa sendiri, itu ukuran Umi. Ilok Umi yang jadi model. Masa Umi yang nerangin Umi yang jadi model? Ntar siapa yang ngomong? Ya nggak apa-apa, nanti yang dicari yang seusia Umi, yang setinggi Umi aja ya. Bersyukur kita ini Bu di tanggal 19 ya, mungkin beberapa pekan yang lalu sudah diajarkan tentang perkara kurban. Nah ini Bu, hari ini kita mempelajari, insya Allah kita sama-sama saling sharing. Saya nggak mau menggurui ya Bu ya, karena mungkin di sini banyak para ustadzat dan banyak para ilmu yang memang ilmunya tinggi-tinggi ya Bu ya. Maka kita sama-sama saling sharing ya. Ini judulnya cakep banget Bu. Bunda Epi memang paling pintar Bu, milih tema beliau. Wanita di media sosial. Jee, ini nenek-nenek ini pada girang banget ini kalau udah di media sosial ya Bu ya. Soalnya ngapa? Itu Mi, kalau kita udah ada di media sosial Mi, itu nggak ada yang jelek. Nenek-nenek juga jadi cakep. Pakai aplikasi. Umi juga di live di TikTok nih pakai efek. Emang boleh Mi? Gak apa-apa selagi kita itu niatnya buat percaya diri. Ya kan sekarang Bu, mohon maaf ya, hidung gak ada yang pesek di TikTok Bu. Kagak. Gak ada, udah di media tuh gak ada yang pesek. Ya, Ibu Ros, terima kasih ya udah hadir. Bu Ros apa siapa? Soraya. Nanti temenin Bunda ke lapas. Insya Allah nanti di pekan ketiga, Senin pekan ketiga. Nih Bu, wanita di media sosial itu hukumnya apa? Boleh. Ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu kita selamat dari media sosial yang memang membawa kita pada kemaksiatan. Nah kenapa dikatakan boleh? Coba aja Bu, kita di zaman sekarang kita nggak bermedia, lah repot. Kita mau telepon ke rumah anak, mau main ke rumah orang tua, ujuk-ujuk datang aja. Ya kan repot. Kalau orang tua kita ada di rumah, kalau kagak, ya mungkin gini Bu. Oke, emak-emak memang nggak harus dalam bermedia sosial, nggak harus. Yang penting dalam satu keluarga ada yang punya media sosial. Lalu Mi, kalau hukumnya boleh, ini yang ngeri-ngeri sedap, seorang perempuan bermedia sosial, mohon maaf, yang kalau dia sudah memposting, mohon maaf, dirinya sendiri, ini Bu memposting dirinya sendiri, dengan niat tujuan pengen dipuji, dengan niat tujuan pengen dapat like yang banyak, dengan niat dan tujuan dia pengen centil-centil. Nah kan banyak Bu perempuan di media. Ntar dia mulutnya dimenyon-menyon. Iya, ntar matanya dibikinin aplikasi bulu mata sampai semeter. Ada tuh Bu bulu mata panjang. Ya. Mi, tapi niat saya ini bukan begitu. Silakan. Kalau niatnya hanya untuk hiburan. Ya kan gini Bu, kita punya laki empet banget rumahnya. Aki-aki lagi nemu. Aki-aki mending bisa diajak bercanda. Udah gitu gak kalau diajak bercanda tersinggung mulu tuh aki-aki, jadi bikin kita naik darah. Mendingan juga ngelihat handphone media lah.
kita bikin hidung dimancung-mancungin, muka diputih-putihin, bikin kumis, kan ada itu aplikasi yang begitu. Kalau niatnya buat hiburan, ya buat maksudnya menghibur diri kita nih, ya nggak jadi masalah. Tapi ingat lagi, hiburan itu takutnya bisa melalaikan kita, bisa menjatuhkan kita pada sesuatu yang akan membawa kita kepada kekhusyuan. Ini contohnya lagi waktunya sholat, azan, karena kita ini seneng banget ngeliat hiburan di media. Diri kita sih sebenarnya kita lihat, ya enggak sih, nggak dipublikasiin, enggak. Kita joget-joget, kita ngomel-ngomel, kita bikin sendiri, entah kita ngelihat ketawa lucu, ya nggak jadi masalah kalau nggak diekspos ya Bu ya, nggak jadi masalah. Orang mau joget silahkan, itu hak mereka, karena an-naru hakku, neraka itu haknya Allah Bu. Kita jangan mentang-mentang ya sok alim banget gitu loh Bu. Orang Bu, mohon maaf, ngaji, ceramah, baca Al-Quran, kalau niatnya pengen pamer, itu pun Allah yang maha tahu. Orang yang lain senam, dia joget, tapi dia mau nyebarin ilmu, tujuannya nggak ada yang lain, tapi dia pengen ilmunya itu ditiru sama orang. Senam, mungkin kesehatan, itu nggak jadi masalah. Buat saya pribadi Bu, bermedia bagi perempuan itu boleh saja. Yang penting satu, niatnya karena Allah. Jangan karena ingin mengumbar daripada wajah kita, mengumbar daripada aurat kita, ya. Tapi kalau masalah joget-joget sih kita Majelis Salam jangan ya Bu ya. Karena jelas itu aurat kita nanti nampak ya Bu ya. Tapi kan itu kita sebenarnya diem. Itu yang bikin joget itu aplikasi kita mah diem mulut mah diem. Itu yang ngomong tuh aplikasi. Ya. Maka ini bagaimana ketika wanita, perempuan bermedia sosial. Satu Bu, ketika hukumnya boleh, maka hadirkan yang kedua, niat, ya Allah, saya niat ini karena ilmu. Gak apa-apa Bu, boleh, tapi niatkan karena ilmu dulu. Ini ilmu gaptek, jempol kita suka gemeter kalau kita ngedit-ngedit segala macam. Bikin Bu, Canva, bikin segala macam kreatif di jempol kita ya, lewat media. Nanti suatu saat kita nggak ngerti, paham, bisa belajar dan kita bisa nggak gaptek banget. Itu dua, yang kedua itu niat untuk menuntut ilmu aja dulu. Cuman yang jadi haramnya ini Bu, perempuan tuh sering menampakkan wajah-wajah cantiknya yang centil, ya bukan masalah centil gimana, itu Bu, kalau kita dipinjemin mata laki-laki Bu, buat menatap perempuan yang cantik, Masya Allah, ya Bu ya, jangankan sekelas laki-laki dunia kita, Rasulullah aja Bu paling senang dengan yang namanya wanita. Kita nih Bu, kalau nggak diangkat sama Rasulullah, nggak diangkat sama Nabi kita itu udah dikubur hidup-hidup. Maka dalam syarah Qurratul Uyun dikatakan fasta'iz billahi minasyaitonir rajim wa nisyan. Kita disuruh banyak berlindung dari godaan setan dan godaan perempuan. Hati-hati nih. Makanya perempuan di media sosial, kalau dia tidak pandai-pandai menjaga marwahnya, nanti ada laki-laki lain yang masuk cantiknya, Masya Allah. Kata perempuan begini, ya Allah, gue gak pernah dipuji sama laki gue. Laki gue mah katanya malas buat muji-muji, ini ngapa jadi orang lain. Dilihat boy, dilihat lagi Rudi, mohon maaf ini cuma permisalan. Dilihat lagi Agus, dibuka dah tuh historinya, profilnya, ganteng juga. Tuh! Lah iya nih ganteng juga ini. Emang kita tahu dia ganteng asli? Bu, ibu nggak tahu aja media mah. Saya pengalaman nyata. Waktu karyawan saya kenal perempuan di media sosial, dia Bu udah sregep banget. Itu orang Lampung, ya. Dia mau datang ke Madura Bu. Kamu mah Tong, kalau kata bahasa Umi kemana Tong gitu. Ntar ke Anomi, ntar ke Madura, Cilingtang Bini. Mau ke Madura, mau lihat perempuan yang dia senengin kalau bahasanya, mau jadi calon istrinya. Di media cakep Bu, cantiknya luar biasa. Pas dapat 2 hari 3 hari balik, Umi tanya, dek remah Cong, gimana Tong gitu, gimana nak? Aduh Mi, ancur kepi. Katanya ini karyawan ancur semua. Ngapa kok ancur? Apanya yang ancur? Aduh Mi, mukanya rusak, penuh jerawat. Jotok kolok jadi. Dia nggak jadi. Ternyata Bu yang dilihat di media sosial itu mulus. Pas akhirnya aslinya Bu mukanya penuh jerawat. Ya ilah. Akhirnya Bu secara spontan dibatalin. Inilah Bu.
Maka ketika kita nih seorang perempuan bermedia sosial, tolong satu, hadirkan niat karena Allah untuk kita itu menjadi lebih pintar. Pintar dalam bermedia bukan berarti kita nggak gaptek amat. Dan ketiga, Bu, batasin kita punya pergaulan. Ini mohon maaf, bapak-bapak juga kadang-kadang kan sering ngaco ya, Bu ya. Jadi tuh ketika bapak-bapak itu sering live di TikTok, mungkin sering nelpon, mengobrol di streaming dengan teman-temannya, itu kadang-kadang Bu, bapak-bapak juga nggak ada di luar batas juga. Ya nggak emak aja. Kalau mama mah centil wajar Ibu ya. Bapak-bapak ada yang centil juga kadang-kadang. Tahu, heran saya tuh gara-gara media ya Bu ya. Nah, jadinya hadirkan niat karena Allah. Yang ketiga ini kita harus pilih dan pilah pergaulan di media sosial. Jadi ketika kita ini perempuan, ada yang masuk ini orang laki-laki, udah mulai dia muji-muji kita, hati-hati Bu. Setan itu Bu licik, lebih licik daripada kita. Ya. Maka bukan berarti kita nggak boleh bermedia, boleh silakan. Cuman ketika kita sudah dipuji sama orang yang lawan jenis, ntar dia mulai inbox, wah enak nih, kayaknya care banget ini, gue punya laki nggak begini-begini amat. Ntar ujung-ujung minta ketemuan. Iya Bu, itu awalnya loh. Apakah perempuan itu boleh ngobrol di medianya berdua sama laki-laki? Itu ikhtilaf Bu. Ya, itu berduaan juga sama. Jadi kita harus membatasi banget, jangan sampai tuh setan masuk menggoda kita. Ya, jadi kalau dalam bermedia sosial tuh Bu, ya kita yang harus kita pahamin bener, ya. Itu ada tata caranya biar kita paham nih mak-mak ya. Yang pertama itu kita jadikan media itu sebagai sarana ya untuk menyampaikan informasi-informasi dengan benar. Ini kalau kita dapat broadcast dari siapapun temen, itu kita cross check dulu Bu, jangan kita main share-share aja. Kadang-kadang berita udah tahun 2001 di-share sekarang. Itu kan kita kurang tabayun ya Bu ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya, pertama tuh. Lalu yang kedua, menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, ghibah dan fitnah. Ini media Bu, asik kalau lagi ngomongin orang. Apalagi kalau kita bikin konten yang orang lain jadi benci. Itu Bu semua cacian, komennya tuh nggak ada yang cakep gitu. Nggak boleh Mi. Ya sebenarnya sih nggak boleh. Kenapa sih Bu? Kita jangan terlalu percaya dengan konten. Konten itu Bu 50% ada yang benar, 50% itu fiktif. Ada salah satu konten kreator yang dia ini Bu durhaka sama orang tua. Iya, orang tua ditendang. Terus apa itu yang komen dari netizen? Dasar anak durhaka, jangankan mencium baunya surga, jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya surga juga nggak akan dapat kamu. Itu Bu jadi cacian, hujatan. Ini yang di sini Bu, yang kadang-kadang kita tuh harus bisa menyikapi bagaimana wanita itu bermedia sosial. Kadang mulutnya tuh nggak bisa dijaga, ya Bu ya. Jadi itu Bu kalau kita ngelihat video yang tidak menyenangkan hati kita, cukup kita ucapkan subhanallah, udah cukup. Orang dia juga bikin Bu buat naikin followersnya kok, buat cari subscribesnya kok, buat banyakin like-nya kok. Jadi nggak usah kita yang sewot. Ini kan kita gregetan banget, konten tuh gregetan banget gitu. Mereka itu pun nyari cuan. Maka buat kita sih nggak usah lah. Mak-mak ujungnya kita jadi nggak masak-masak ntar. Ada laki dicuekin, anak sampai pulang, sampai pergi lagi kagak itu maknya main TikTokan, main media sosial melulu. Bahaya loh Bu. Ya. Maka caranya yang kedua ini menghindari. Jangan kita berprasangka buruk dengan orang-orang yang memang berada di media. Karena belum tentu Bu dia buruk itu aslinya. Karena buruk itu kadang-kadang bisa dibuat-buat ya Bu. Itu kontennya kadang-kadang fiktif ya. Memang untuk ada yang memang untuk buat mengajarkan orang ya Bu ya. Seperti kayak suami tuh, suami ngasih duit 2.000 sama bininya. Karena bininya solehah, dibeliin mie rebus, dituangin tuh, dimasakin buat lakinya. Itu konten begitu walaupun istilahnya fiktif, itu boleh ditiru. Maka setiap kali media yang kita lihat, dari itu video YouTube ataupun TikTok ataupun Facebook atau Instagram dan lain sebagainya, kita udah berhusnuzon aja, ya Bu ya, apapun ya, agar kita ini tidak terjerumus pada perbuatan menggibah di dalam media tersebut. Lalu Bu yang selanjutnya sebagai sarana untuk meneliti fakta. Ya iyalah, kita kan harus cross check dulu nih berita benar apa enggak kan melalui media ya. Kalau dulu kan kita kadang-kadang ada mama rempong tuh yang bawa cerita ya Bu ya. Maka kalau itu memang benar,
maka kita harus menerimanya, apalagi itu dalam bentuk nasihat. Tapi kalau itu nggak benar, kita harus tabayun. Ya sesuai dalam surat Al-Isra ya Bu ya. Al-Isra ini ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku. Ya ini Allah yang berfirman nih, katakanlah, ngomong dan ajarkan. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang paling baik ataupun benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuh Bu, kalau kita dapat media sosial, baik itu broadcast ataupun info, tolong di cross check dulu ya Bu ya. Jangan kita ini, mohon maaf Bu, kalau mama tuh kan kadang-kadang emang nggak boleh ngelihat video yang kadang-kadang rada-rada dikit. Ini aneh nih. Ini apalagi nih Bu, sekarang nih Bu, anak model senam, kepalanya di bawah. Ya dia tuh kayak model nggak tahu itu ya, itu ilmu bela diri apa gitu, olahraga apa itu, ada yang meninggal loh Bu. Iya, apa itu namanya kalau bahas ini? Hah? Iya, tapi ini palanya ada di bawah loh, serem loh. Iya, ini mudah-mudahan ya Bu ya, para guru ini teliti nih. Itu ilmu apa ya? Kalau memang sujud kan sujud posisi sujud ya. Iya, jadi pala di bawah, itu kaki di atas. Ya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan nggak ditiru dengan. Kemarin saya dapat kabar ngelihat dari SW teman saya itu meninggal yang melakukan hal-hal kayak begitu. Ya Allah, itu media Bu. Pentingnya media. Bolehnya kita bermedia itu untuk menggali informasi yang sekiranya penting biar kita bisa mengedukasi keluarga kita kembali ya Bu ya. Yang penting tuh jangan sampai kita terjerumus pada pergaulan-pergaulan tidak baik. Lalu yang selanjutnya menghindari adu domba. Tuh di media Bu, kadang-kadang nih kita ada temen nih ada satu masuk. Ini satu masuk nih ngomong mulu nih ceritanya di dalam grup kita. Ini kita udah nggak nyaman ini Bu. Ada berita ini disampaikan. Ntar ada berita itu lagi disampaikan. Itu udah gak nyaman Bu, keluar aja. Gak usah. Jadi malah jadi kita punya sifat namimah. Ya, naudzubillah ya. Lalu yang selanjutnya bijak dalam bermedia sosial. Ya, ketika ada komen-komen yang tidak baik, kita cukup silent aja. Udah Bu, cukup silent aja. Kita tahu cukup buat diri kita. Kalau memang itu nasihat buat kita, kita terima. Tapi kalau memang itu sebagai tamparan buat kita, ya cukup kita bermuhasabah diri saja ya. Maka hindari bermedia sosial kalau sudah masuk pergaulan yang rada-rada melampaui dari etika kita ya. Maka kalau udah bergaul dengan laki-laki, tolong batasin Bu, batasin. Karena setan itu paling bisa merayu kita ya Bu ya. Kita ntar kalau udah bergaul sama laki-laki, ntar ketemu yang kira-kira cakep juga nih, itu setan pasti bisa Bu godain perempuan. Dan anehnya laki-laki pasti tergoda dengan perempuan. Belum lama di media juga bertanya, Umi, Pak Ustadz, itu Umi lagi dengar kajiannya Buya Yahya. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya ketika seorang istri berselingkuh dengan laki-laki? Lalu sejauh itu dia melakukan hubungan yang di luar batas. Dan si laki-laki ini Bu udah pewek, udah ada di posisi yang enak gitu loh. Ini kan yang bahayanya ini kan seorang perempuan ini udah punya suami lagi. Ya. Maka ini Bu, kita biarpun kita ada yang jagain suami kita, kalau kita nggak pandai-pandai dalam bermedia sosial, bisa kecolongan kita Bu. Udahlah nggak usah kita ya Bu ya buka-buka jaringan yang memang kita berteman dengan lain jenis. Hukumnya tetap Bu kalau di dalam media itu karena nggak ada yang lihat. Nah itu di situ setan selalu menggoda wanita itu. Wanita juga langsung bisa menjerat laki-laki itu. Ya kita sih nggak ada niat memang, tapi takutnya ya Bu ya. Maka di sini yang bahayanya ketika kita sudah membuka ya komen-komentar yang memang nggak baik ataupun dia udah buka jaringan pribadi, inbox ya lain jenis, kemudian dia rasa nyaman ini. Ya hati-hati juga ya Bu ya. Itu yang harus kita batasi. Nah di media sosial juga ada dampak negatif. Pertama itu berkurangnya interaksi secara langsung ya dengan lingkungan sekitar, baik itu keluarga maupun masyarakat. Bener Bu. Kita kalau udah media Bu, ini anak samping kiri, laki samping kanan, orang tua depan tuh Bu, kita ketawanya di media, ketawanya di handphone. Itu anak, laki, orang tua itu nggak dianggap ada. Ini bahayanya loh Bu. Ya, dampak negatif. Apakah itu buruk? Ya bukan masalah buruk, tapi kita kehilangan momen. Saya udah ngerasa Bu, liburan, anak pulang ke rumah, itu mereka malah asik bermain dengan gadget. Kita tuh nggak dianggap. Bener loh Bu.
Sampai kita itu kangen, nak, sini kenapa ngobrol-ngobrol sama Umi. Nah kita bercanda, nak, dulu lagi belum ada media, Bu. Itu kita tuh selalu bercanda, ngobrol. Sekarang ada media, itu rumah kita udah kayak hotel dan restoran. Turun makan, keluar paling saling. Di rumah itu, Bu, sepi. Dan mereka semua asik di medianya. Ini loh dampak negatif dari media. Tapi bagi kita, ya jangan kita merasa ini dampak negatif kemudian kita jadi pikiran, nanti malah kita jadi sakit. Enggak juga ya, Bu, ya. Tuh, Bu, yang udah sekarang terjadi. Jadi kita punya anak, punya suami, berasa nggak punya. Karena semuanya pada silent, asik di media sosialnya semua. Ya. Lalu, Bu, dampak negatif yang selanjutnya, tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Ya iya benar, Bu. Kalau kita bermedia memang asik masing-masing. Nggak akan peduli dengan sesuatu yang kita perlukan. Lalu apalagi, Bu, malas belajar, kemudian malas beraktivitas fisik, dan juga nggak mau olahraga sehingga dapat menimbulkan penyakit tuh, Bu. Makanya nih kita kadang-kadang punya penyakit, tahu-tahu mata rabun, ya Bu ya, mata kena katarak, ya Bu ya, kemudian jantung, kolesterol, ya Bu ya. Maka ini harus kita hindarkan agar kita menjadi sehat. Jangan lupa minum air putih yang banyak, jangan keseringan natap handphone, ada waktunya, ya Bu ya. Lalu apalagi, Bu, dampak negatif dari media, ya. Kejahatan dunia maya atau yang namanya cyber itu, Bu, berkeliaran di mana-mana. Ini hati-hati, Bu. Terakhir, saya ini ada kenyataan buat diri saya nih. Saya ini ditransfer sama orang yang bilang begini, Mi, mohon maaf saya titip buat adik-adik di yayasan. 10 juta masuk, Bu. Itu ada bukti resinya dan dipoto sama dia. Karena saya tuh mulut saya kan nggak pernah kosong dari zikrullah. Oke, terima kasih ya Pak, Bu, saudara-saudari gitu. Saya langsung telepon bendahara. Saya ada rekening masuk saldo 10 juta enggak? Dicek. Enggak ada, Mi. Kenapa? Oh ya udah cukup tahu, Mi. Langsung bla 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 bla. Ini si penipu dia bilang begini, tapi Bu, itu yang 10 juta dibagi 2 ya. Yang 5 juta buat yayasan Umi, yang 5 juta lagi saya titip untuk yayasan yatim. Ditulis tuh, Bu, alamatnya sama dia, sampai nomornya dan rekeningnya. Nah dia berharap kalau saya ini on banget, bodoh-bodoh amat, dia berharap tuh yang 5 juta saya transfer ke yayasan yang atas nama dia. Ini hati-hati loh, Bu. Saya sendiri kena seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, maka ini, Bu, mulut kita, hati kita jangan pernah kita melupakan Allah. Diselamatin kita, Bu. Karena nggak ada yang bisa menjamin manusia kecuali Allah. Maka ini kejahatan dunia maya, kejahatan media sosial, itu, Bu, sekarang udah makin mudah tapi makin gampang. Ya, Bu ya, hati-hati. Ada yang sampai dihipnotis, Bu. Ada yang di media ya. Maka ketika kita membuka media, ucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan sampai kita terkena daripada kejahatan-kejahatan yang ada di media. Lalu, Bu, dampak negatif kejahatan. Tadi kejahatan di dunia maya itu cyber udah. Kemudian menumbuhkan sikap individu, ya Bu ya, atas pembangkangan terhadap diri sendiri. Ini juga sama, Bu. Ya kita kadang-kadang laki minta makan. Udah nggak pasti, Pak, jangan kolokan banget, mama lagi tanggung ini, bikin konten. Udah makan, jangan kolokan banget, soalnya makan habis sendiri di dapur. Anak, udah digangguin itu, Bu. Ntar aja kalau masakan matang, guys, jengkolku sudah matang, Bu, semuanya disorot. Emang nggak boleh? Boleh, silakan aja, jengkol Ibu, nggak jadi masalah. Saya mah, Bu, menyikapi hal media seperti itu, saya mah nggak mau terlalu fanatik. Orang yang mau mukbang, dia beli bakso seharga jutaan, itu hak dia kok, biarin aja. Ngapain kita yang repot? Saya aja nih, Bu, kalau nggak pengen makan, nggak nafsu makan, saya suka ngelihat orang mukbang makan jengkol. Saya ngeliatin itu jadi nafsu saya, Bu. Bener loh. Maka kita jangan punya pemikiran sempit ketika orang lain itu menampakkan konten yang memang mereka itu hasilkan dengan biaya yang nggak sedikit. Seperti kayak model bakso tuh, Bu, bakso meja ya, Bu ya. Ada yang namanya roti berlapiskan itu permata emas. Itu kan hak mereka. Jadi jangan kita pamer, ria. Hak mereka, Bu. Orang mereka bikin konten pakai biaya sendiri. Nggak usah kita punya berpikiran sempit, ya Bu ya.
Ini yang jadi kita luruskan, kita perempuan bagaimana di media sosial. Apakah kita sudah menjaga marwah kita? Tolong, yang tadi 3 itu pertama, ya hukumnya boleh ketika kita bermedia sosial sebagai perempuan. Yang kedua, luruskan niat karena ingin mendapatkan ilmu dan informasi penting. Lalu yang ketiga, batasi pergaulan dengan lain jenis. Nah, jadi itu yang keempat, kita harus menjaga kehormatan diri kita. Mana kehormatan diri? Itu Bu, wajah memang bukan aurat, bukan. Saya juga nggak nutupin wajah saya, tapi ketika saya piti-piti saya timbul, saya akan pasti tutupin. Karena khawatir saja ya Bu ya. Ya kita nggak, sebagai perempuan pasti dibilangnya cantik. Ya kalau ganteng kita berkumis. Tuh Bu. Maka yang keempat ini, batasi kehormatan diri kita. Ketika wanita sudah pandai bermedia sosial, kalau dia tidak bisa membatasi marwahnya, kehormatannya, maka hancur akhlaknya nanti dengan sebab media. Hati-hati Bu. Bukan masalah saya katakan hancur. Banyak Bu perselingkuhan terjadi melalui media. Banyak orang ketertarikan melalui media. Maka di sini Bu, kalau memang ibu tak pandai bermedia sosial, lebih baik nggak usah. Suami datang, kita malah ngelawan. Udah Pak, makan aja sendiri, saya lagi bikin konten. Itu kan bentuk pembangkangan Bu. Apa Bu kata suami? Ya Allah, dulu waktu belum ada handphone, istri saya paling taat sama saya. Mohon maaf, ini sini Bu bahayanya. Jadi kalau kita memang tak pandai, gak usahlah kita bermedia. Cukup punya telepon yang berapa duit? Kalau media itu bisa melalaikan kita Bu, media bisa melalaikan kita Bu. Baru juga duduk udah azan aja, scroll media, ya Allah sampai 1 jam 2 jam, itu nggak berasa sampai habis waktu sholat. Ini kayak begini nih Bu, bukan masalah mubah lagi nih, udah haram kalau kita kayak begitu. Kalau kita nggak bisa bermedia nggak usah Bu. Ya Bu ya, buat saya keras kalau memang kita nggak bisa nih ya. Tapi kalau kita masih bisa dalam batasan-batasan wajar, monggo. Boten nopo-nopo ya Bu ya. Maka ini hati-hati juga ya Bu ya, yang kita udah mengekspos wajah kita, yang kita udah terlanjur ya men-share, itu hati-hati, ada yang namanya dosa jariah. Ntar juga dia sadar sendiri. Emang orang sadar nunggu kapan? Emang ajal itu malaikat Israel nunggu dia sadar dulu baru mau dihapus? Hapus semua. Yang memang itu di dalam media kita itu Bu, ada foto-foto yang seksi kita. Ya Bu ya, tolong Bu. Nanti ketika kita udah wafat nih di dalam kubur, itu ada foto kita dilihat sama laki-laki yang bukan mahram kita. Itu kan jaringannya Bu dunia kalau media. Dia menghayal, ya Allah ini perempuan cantiknya Masya Allah. Dia hayalin Bu sama laki-laki. Sampai laki-laki itu horny. Ngerti horny? Nafsu syahwatnya memuncak birahinya. Itu yang dosa. Bukan hanya laki-laki yang menghayalkan, tapi kita yang jadi bahan hayalan. Nih bahayanya Bu. Foto bareng gimana Mi? Nggak apa-apa, silakan. Kalau foto bareng-bareng nggak mungkin dihayalin sama laki-laki. Ini Bu yang wanti-wanti kita bermedia sosial, kita ini bener-bener wajah kita yang nampak. Wajah kita yang nampak full. Terserah kita mau ngomel kayak, kita mau foto senyum kayak. Emang sih cantik banget Bu. Saya sendiri aja kagum dengan wajah yang Allah udah ciptakan kepada diri kita. Memang cantik. Tapi di balik cantiknya kita ini, kita bisa menjadi racun buat para lelaki. Hati-hati. Hapus. Sebelum nanti kita dicabut nyawa kita. Sebelum dosa jariah itu beredar kemana-mana. Hapus. Saya paling gak setuju Bu. Mendingan ibu tuh marah-marah deh, ngomel. Lagi bebenah. Ngomel. Tapi ngomelnya buat dakwah. Gak apa-apa. Ibu ya, nggak jadi masalah. Bukan berarti kita benci dengan perempuan yang enggak, tapi kita ingin meluruskan aja bagaimana batasan-batasan ketika perempuan itu bermedia sosial. Di situ aja sih yang mungkin yang saya garis bawahi ya Bu ya. Bukan berarti haram, bukan berarti makruh ataupun gimana, tapi yang jelas kalau kita bisa membatasi jejaringan sosial kita agar tidak mengganggu daripada marwah kita dan tidak menimbulkan nafsu-nafsu daripada laki-laki yang lain, itu silakan aja. Tapi kalau sampai demikian, lebih baik kita kembali aja Bu ke zaman dulu ya Bu ya. Ya udah, mendingan seperti itu aja. Karena kita itu bakalan mati. Hidup itu bakalan ada hisabnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti Bu, mulut kita kekunci, berkata, tangan dan kaki kita bersaksi.
Waktu sholat kita masih jempol masih antik banget nyekrol HP sampai habis waktunya sholat. Ya memang sih nggak dapat ini apa, tapi tetap aja Bu kita termasuk fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam sholat. Naudzubillah ya Bu ya. Baik, seputar wanita di media sosial, mudah-mudahan bisa diambil ibrohnya, pelajarannya. Yang penting luruskan niat. Kedua, niatkan karena untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, batasi pergaulan agar jangan sampai kita ini membuka peluang masuknya pergaulan-pergaulan yang tidak baik kepada kita. Ya, jangan suudzon, ya, jangan berburuk sangka di media. Dan yang terakhir itu, tolong jaga kehormatan diri kita sebagai perempuan. Bu ya, itu saja. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Safinah, ada yang mau bertanya silakan. Nggak apa-apa seputar yang materi wanita di media sosial. Boleh, nggak apa-apa. Yuk. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya ya Umi. Yo. Bagaimana kalau misalnya kita nge-share sedang kegiatan pengajian dengan tujuan bukan pamer ya Umi, untuk membawa teman-teman kita ikut pengajian juga gitu. Terima kasih Umi. Iya, sama-sama. Bagaimana hukumnya ketika kita nge-share sesuatu yang dalam bentuk kajian di media sosial seperti SW, ya, SV, status Facebook, status WA, ya, SI, status Instagram, boleh. Maka ketika kita membuat satu video ini sebenarnya yang kita share ini jangan sampai ada aib-aib teman kita yang kelihatan. Mohon maaf, nih mama rada comel. Kita nge-share, kita foto, ada orang lagi monyong. Temennya ngelihat, bro, itu gue lagi monyong, mulut gue jelek banget, lu jangan bikin status lah. Jelek banget mulut gue lagi monyong. Iya, ada nanti teman kita yang lihat, hapuslah, gue jelek banget, itu gue jelek banget. Maka ini belum saya katakan boleh kalau kita belum dapat ridhonya mereka. Ini loh Bu. Kalau cuma belakangnya doang sih kita shot, ya kita videoin belakangnya doang, apa palanya doang nggak kelihatan. Ya mungkin siapanya yang menunjukkan mungkin masih ini nggak apa-apa. Kalau saya ibu foto videoin silahkan, nggak jadi masalah. Terus saya juga nggak kenal sama teman-teman ibu-ibu. Saya monyong kayak saya kagak gimana terserah. Saya nggak apa-apa. Yang penting tujuannya buat dakwah. Ya tapi kalau emang ada yang berhubungan, kita mau bikin SW nih, kita satu mikir dulu. Nih yang saya foto ini teman saya cantik-cantik enggak ya? Kalau memang ada di grup, saya mohon maaf, ini video ini izin ya buat SW, boleh. Tuh Bu. Karena takutnya ada teman kita yang nggak mau di SW-in karena memang posisinya video itu atau mungkin foto itu lagi nggak berkenan sama yang tersebut, ya Bu ya. Jadi hukumnya boleh. Apalagi niat kita untuk mengajak ya mereka agar mau mengaji gitu ya. Ya jadi hukumnya boleh yang demikian. Tapi kebolehannya ya kita dalam mengambil video jangan asal-asalan ya Bu ya. Orang lagi marah-marah gitu Bu ya, udah dibikin video ya, takutnya yang bersangkutan tuh nggak ridho ya, maka kita malah jadi bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Oke, seperti itu sayang. Ada lagi? Assalamualaikum, Umi mau tanya. Ya, waalaikumsalam. Tadi kan Umi menjelaskan kalau bersosial media itu ya harus bijak, terutama bagi kita yang perempuan gitu ya. Nah ini gimana kalau di suami gitu, misalkan dia pulang kerja nih, istrinya udah cantik-cantik, dia main handphone mulu gitu kan. Makan main handphone, habis mandi main handphone gitu kan, jadi suzon ya Umi. Iya. Nah itu gimana ya Umi cara negurnya gitu. Terima kasih. Ama-ama, Masya Allah. Nih, Umi lagi live nih di TikTok para bapak. Bagaimana ketika seorang istri sudah capek-capek menyiapkan makanan, dandannya udah cantik, kemudian nih si suami bukan hanya dia fokus dengan apa yang disiapkan oleh istrinya, malah dia asik dengan gadgetnya. Bagaimana cara menasihatinya? Ambil dulu handphonenya, cium pipinya, dan persilakan yang sudah kita siapkan. Ambil dulu. Suami siapa sih ganteng banget? Kalau diambil handphonenya kita nggak cium, marah dia Bu. Hati-hati.
Jadi keluarkan rayuan-rayuan kita. Ini kita marah juga sama suami itu Bu, ada triknya. Ya, ada triknya dan ada gayanya lah. Ya, jadi ketika suami kita itu nggak ngerti, kita udah dandan wangi, ya pokoknya minyak udah habis botol lah kita sempretin semua, pakai ketek-ketek kita sempretin. Tapi ini suami kita dingin banget, makanan udah, yang dilihat tuh handphone aja. Yang pertama, ya, ambil handphonenya kita cium, Papa, tuh makanan udah ada di meja, aku sudah wangi. Papa mau pilih makan dulu, apa mau ke kamar dulu? Nggak apa-apa Bu. Ini orang perempuan belajar untuk berproses menjadi baik. Ya Bu ya, perempuan gak butuh wangi doang Bu, tapi butuh komunikasi. Kalau kita udah wangi, kita ngedehem mang laki mang rada-rada sotoy, nggak peka-peka ya Bu ya. Ya kan sama Bu, kita juga kan pengen diperhatikan ya Bu ya. Iya, jadi itu ketika kita udah seperti demikian, ambil dengan pelan, cium pipi Papa. Mama udah capek loh masak, Mama udah wangi, nggak apa-apa gituin aja. Enggak kok nggak akan berantem kalau kayak gitu caranya. Tapi kalau kita nunjuk-nunjuk, Pak makan nggak? Bu itu mah membangkitkan emosi suami. Iya, jadi bukan masalah suami itu malah jadi dia malah jadi terus-terusan main handphone, malah kita nanti yang dibagel pakai handphone. Ya, jadi tuh ketika kita ingin menasihati suami dengan cara yang bagaimana yang baik, ya. Yang pertama itu dengan kelembutan, ya. Jadi kita cium, kalau bisa Bu kita tekan, Papa tuh suami siapa sih, gitu loh. Nggak apa-apa Bu, karena memang kita ini ada yang komunikasi itu kita nggak bangun, jadi itu menimbulkan ilfil bagi suami kita. Ya kan kita wangi juga kadang-kadang doang Bu, nggak tiap hari laki datang, apalagi kalau lagi kita di dapur. Kadang-kadang Ibu ya, ya tapi ya kita memang harus wangi setiap hari ya Bu ya, karena memang itu anjuran yang memang diajarkan Rasulullah. Karena Rasulullah bukan hanya senang suka dengan wanita, tapi Rasulullah senang dengan wewangian. Jadi cara menasihati suami dengan sikap yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Ya, jadi seperti itu Bunda. Ya, jadi jangan kita pakai ini, kode juga nggak apa-apa sih. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Ini laki nggak peka-peka, kita kan nggak mungkin ngomel. Lalu aku harus apa? Lah kan laki mikir nih bini gue ngapa? Masa sih aku diam saja? Nanti itu laki, ya Allah iya kali gue main handphone mulu, gue taruh tuh. Ya Allah Bu, itu bangun komunikasi dengan baik ya Bu ya. Jadi ketika kita udah sebel banget dengan sikap suami yang handphonean mulu, tolong Bu bangun komunikasi dengan baik, tunjukkan sifat mesra kita kepada suami kita, dan ajarkan nggak usah harus pakai kita dengan kekerasan. Ya Papa makan dulu Pak, aku udah wangi nih Pak. Nanti kalau aku udah nggak mau masak, aku nggak mau wangi, Papa mau bagaimana? Gitu. Baru dah kalau kita udah bangun kayak gitu, baru kasih edukasi yang baik. Seperti itu sayang ya. Jadi kalau memang kita malu Mi, kita orangnya nggak bisa romantis, malu banget Mi. Ibu bisa baca, ya ini ijazah. Ibu bisa baca zikir yang memang ini bisa mengubah karakter kita Bu. Ya zikirnya itu surat Inna Al-Qadar, dibaca 3 kali ba'da maghrib dan dibaca 3 kali ba'da subuh. Ini surat yang memang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Dan ini Bu turunnya itu enggak berangsur-angsur tapi secara sekaligus. Maka ini surat Al-Qadar ini asrornya, rahasia punya rahasianya, yang anak sering bohong, yang suami sering mohon maaf ya, suami sering dingin sama kita, ya itu bisa mengubah. Tapi kalau ke anak itu kita pegang, baca 3 kali sambil pegang ubun-ubunnya. Kalau ke suami juga sama. Katanya suami, lalu pulang aja ubun-ubun gue dipegangin mulu, apaan sih? Apa-apaan sih? Kalau ke suami minta izin ya Bu ya. Karena asrarnya ketika 3 kali kita baca, kita tiup di ubun-ubunnya. Nah kalau kita nggak izin, datang kita ngempos di ubun laki kita lah. Lu dari mana sih? Habis ngaji gue jadi dipegangin ubun-ubun gue, ditiup. Enggak. Sesat nih. Tuh makanya kita izin. Ya Bu ya. Jadi tuh kalau kita baca 3 kali setiap sholat maghrib dan 3 kali setelah sholat subuh, insya Allah Bu kita minta sama Allah yang karakter kita nggak pernah biasa kita lakukan, yang baik-baik terutama, itu akan nampak kita bisa lakukan.
Terutama bagi orang yang gak pernah bisa menjaga lisannya dari kejujuran. Dan dia terlalu bohong, setiap hari bohong, dusta dan dusta yang selalu dipelihara. Maka yaitu asrar dari surat Al-Qadar. Bisa mengubah karakter manusia dari sifat yang buruk menjadi yang lebih baik ya. Jadi kalau untuk diri kita baca 3 kali ba'da maghrib dan 3 kali ba'da subuh. Nah kalau untuk anak kita tempelin sambil baca itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali sambil kita pegang ini tangan kanan atau tangan kiri. Lalu setelah 3 kali kita baca di ubun-ubun anak, ini kita tiup pas 3 kalinya, ini ubun-ubun anak nih. Nah anak ini Bu mungkin mohon maaf punya kebiasaan klepto, mencuri. Karena itu Bu, mencuri itu penyakit loh. Kalau kita tidak bisa didik dari sekarang itu akan terus berkelanjutan. Ini ubun-ubun anak dan kita udah baca 3 kali tadi. Lalu setelah 3 kali itu Bu kita empos, ya sambil kita bukan ditiup Bu. Kalau tiup begitu dong, tapi diempos itu Bu sampai dia masuk ke dalam ubun-ubun. Kita minta sama Allah, ya Allah, ini hati kita sambil niup, ya Allah, hilangkanlah sifat mencuri anak saya. Diulang tuh Bu sampai 3 kali tiup, ya Allah, bersihkanlah sifat mencuri yang ada pada anak saya. Minta sama Allah. Saya Bu, ini testimoninya dan saya langsung prakteknya saya dapat ijazahnya sampai 2 tahun. Saya punya kucing tuh Bu, kucing Bu di rumah tantrum. Kalau ngelihat orang tuh main galak, mencakar-cakar aja. Saya bacain Al-Qadar 3 kali, langsung ubun-ubunnya saya empos. Sekarang Bu, jadi pendiam kucing itu. Lah iya Bu, laki pengen nurut, tapi izin kita. Jangan kita langsung megang aja, ntar laki curiga sama kita ngapa sih? Izin. Ini laki nih pelit banget sama duit nih, laki pelit banget sama duit nih, gue bacain Al-Qadar ah. Tapi izin sama laki ya, papa, mama ini ada doa dari guru mama. Tapi izin megang kepala papa nggak apa-apa ya. Nanti kalau udah 3 kali mama bacain, izin mama buat ngempos ubun-ubun papa. Lah emang harus izin kalau suami. Apa yang mau kita doakan buat suami, minta sama Allah. Karena yang berhak mengubah manusia itu bukan manusia Bu, tapi itu Allah. Karena Allah yang memberikan satu akhlak kepada manusia, maka Allah pula lah yang akan berhak mengubah akhlak tersebut. Ya Bu ya. Maka Bunda bisa ya mempraktekkan ya, kalau memang nggak bisa romantis, bisa kita menjadi romantis ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan dan Allah yang akan mengubah sifat-sifat pribadi kita yang tidak biasa menjadi yang terbiasa tapi yang baik-baik. Insya Allah ya. Baik, ada lagi? Ya. Ya, mic-nya boleh nggak apa-apa dioper. Makasih. Izin Umi di luar tema ini Umi. Boleh, yang penting jangan di luar masjid. Yuk. Dan insya Allah sebentar lagi kita ini Idul Adha ya Umi ya. Berarti kita bagi yang sanggup boleh berkurban ya Mi. Yang saya tanyakan di sini kalau untuk sapi itu kan 7 orang ya Mi. Nah maksudnya gini Mi, yang 5 orang itu untuk keluarga suami istri dan anak, yang 2 itu untuk akekah cucu, boleh nggak Mi digabungkan dengan kurban? Oke ya, baik. Terima kasih Mi. Sama-sama ya. Bagaimana niat kurban dengan 1 ekor sapi yang diperuntukkan untuk 7 nama? Kalau yang Bunda maksud untuk 5 orang itu niatnya kurban, yang 2 orang itu niatnya akikoh, jelas tidak boleh. Karena akikoh itu adalah yang wajib dikurbankan, yang wajib dipotong adalah kambing. Ya, jelas. Karena yang Bunda korbankan itu kan jenisnya sapi. Lah orang Bu lah bangkrut dunia akhirat lah, punya anak jebrol korban ke sapi. Akikahnya sapi 2 anak laki-laki, lah repot, ujung-ujungnya jual rumah punya anak 10. Jadi jelas yang demikian tidak dibolehkan dalam syariat. Kalau memang Bunda mau berakikoh di hari korban boleh, tapi dengan 1 ekor kambing. Jadi
sapi nggak boleh ya Mi ya? Sapi nggak boleh, karena yang akikoh dianjurkannya Rasulullah itu adalah 1 ekor kambing untuk 1 anak perempuan dan 2 ekor kambing buat 1 anak laki-laki. Jadi mau ibu puter kemana juga, udahlah katanya yang 6 orang korban, yang 1 akikoh, tetap kagak bisa. Karena yang dikorbankan itu, yang dipotong itu bukan kambing, tapi sapi. Sedangkan anjuran untuk akikoh adalah 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing buat anak laki-laki ya. Nah kalau bunda mau nih berkorban tapi niatnya akikoh, silakan, nggak jadi masalah. Soalnya saya takut nggak ada umur Mi. Saya punya anak bontot, saya belum akikohin. Dan kebetulan nih di hari raya kurban saya ada kemampuan beli kambing, tapi saya nggak mau niat kurban, saya niatnya akikoh. Boleh, seperti itu boleh. Dan kalau kita nih masih kadang ragu, saya kayaknya belum diakikoh deh sama orang tua saya. Nggak usah ragu, karena ini bukan kewajiban kita. Akikoh itu adalah kewajiban orang tua kita. Jadi ketika kita tahun ini dikasih kemampuan untuk beli seekor kambing atau sapi, maka yang lebih afdolnya, karena ini sunnah muakkad, kita berkurban. Apakah boleh Mi niat kurban jadi 1 dengan akikoh? Ada yang mengatakan boleh, ya. Tapi kalau kita mau mengambil pendapat, udahlah saya mah korban aja. Kalau masalah akikoh mungkin kan bisa hari kapan, bisa bulan kapan, bisa tahun kapan. Tapi yang namanya kurban kan hanya ada di hari raya Idul Adha tanggal 10, 11, 12 dan 13 Hijriah, Zulhijjah. Ya. Jadi yang Bunda tanyakan itu tidak boleh karena yang dikorbankan itu adalah 1 ekor sapi. Jadi berlaku hanya untuk 7 orang. Iya, seperti itu sayang. Ya. Ya, sama-sama. Oke, Bunda Nopi. Bunda Nopi duduknya biasanya di sini, ngapa di tengah sih? Kelihatan itu tuh kamera jadi nggak nampak jadinya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, aku kan suka share foto ya di IG, di keluarga, teman-teman. Itu katanya kalau ain itu gimana ya Umi? Baik. Ain gitu kan. Baik, pertanyaan yang cakep. Bagaimana ketika kita men-share video ataupun foto ataupun lain sebagainya, ya katanya kena ain. Yang termasuk penyakit ain itu ditimbulkan dari pandangan mata yang dia melihatnya tidak menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Kita nih nge-share anak kita nih lagi lucu-lucunya nih. Makanya saya punya cucu nggak pernah saya share. Khawatir cucu saya terkena penyakit ain, dan dia kalau sudah terkena penyakit ain Bu, itu akhlaknya kurang bagus. Jadi ketika ain ketika kita terkena penyakit ain, mungkin foto kita sering dinikmati oleh orang-orang banyak, yang orang banyak itu melihatnya tidak menyebut kalimat thayyibah. Kan kalau kita lihat nih sebenarnya, Masya Allah anak siapa nih cantiknya, itu nggak akan terkena penyakit ain. Karena kita melihatnya mengucap kalimat Masya Allah. Tapi kalau kita, anak siapa ini cantiknya, cantik bener ini anak, cantik tuh Bu, hati-hati. Itu penyakit ain disebabkan dari pandangan mata, baik manusia ataupun mungkin makhluk-makhluk yang lain yang dia melihatnya tidak menyebut nama Allah. Dan kalau anak ataupun kita yang terkena penyakit ain, kalau mau disembuhkan itu kita mandi dari sisa air wudhu yang orang menjadi penyebab kita penyakit ain. Kan nggak mungkin. Apalagi dalam kita bergadget ria, dalam kita bermedia sosial. Emang kita tahu siapa yang menyebabkan penyakit ain. Maka Bu, kalau orang udah terkena penyakit ain, itu akhlaknya mohon maaf, udah susah, bahkan dia nggak mungkin mau ibadah. Hati-hati Bu. Bukan berarti kalau kita foto bareng sih nggak jadi masalah, nggak mungkin ya dihayalin atau mungkin ini. Tapi ketika dia sudah melihat sesuatu itu dia tidak memuji keagungan Allah, itu juga bisa menyebab. Tapi yang biasanya sih ini buat anak-anak kecil ya Bu ya. Ya tapi bisa jadi kita juga bisa terkontaminasi kena ya, berpeluang kita juga kena kalau kita mungkin wajah kita di share, kemudian orang ngelihat cantiknya, itu jadi nanti kita Bu akan timbul perasaan angkuh, akan timbul perasaan sombong. Karena udah berapa banyak mata memandang melihat kita, mereka dia nggak memuji Allah. Ya makanya itu bahayanya anak yang terkena penyakit ain, dia tuh akan tantrum biasanya, suka nangis tengah malam. Dan kakinya suka gini-gini kelojotan gitu. Itu kalau anak sering kita, ya memang akhlaknya ya Masya Allah ya, tapi bagi yang memang tahu caranya, ya dimandikan dengan air wudhu. Ya, dimandikan dengan air wudhu, apalagi ketika kita tahu siapa yang menjadi penyebab penyakit ain anak kita. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang menjadi penyebab, karena kita udah expose ya Bu ya. Gak apa-apa sih, ya udah terlanjur, kita hapus-hapus aja.
Khawatir nanti malah berdampak buruk buat anak-anak kita, apalagi yang masih bayi ya Bu ya. Itu masih rentan dengan hal-hal yang memang sifatnya tabu yang kita nggak ngerti. Jadi seperti itu penyakit ain, dan kita juga bisa berpeluang kena penyakit ain. Naudzubillah ya Bu ya. Maka jangan kita merasa diri kita ini dipuji orang terus kita melangit ya Bu ya. Jangan Bu, kita jangan butuh pujian. Kalau memang kita dipuji, kita kembalikan lagi kepada Allah yang menciptakan kita ya. Jadi seperti itu Bunda Nopi. Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, ada lagi masih seputar media sosial? Silakan Bun. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan setelah yang diceritakan hukumnya wanita itu boleh memposting di media sosial, asalkan hukumnya asalkan niatnya karena Allah, ada batasannya dan pergaulan menjaga kehormatan diri. Nah sekarang ini kan di medsos itu ada yang aplikasi AI ya, artificial intelligence. Itu kan di situ kayak yang tua jadi muda, yang jelek jadi cantik, ya pokoknya segala macam. Itu kan berarti ada unsur penipuan, manipulatif lah. Nah itu gimana menurut pandangan Islam? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ketika ada yang namanya AI ya, yang dipadukan dengan konten kreator, Ibu ya, itu kan ada sifatnya unsur penipuan. Orang yang muda jadi tua dan sebaliknya orang yang tua jadi Bagaimana menurut Islam? Tergantung bagaimana dia niatnya. Konten kreator itu Bu, mereka membuat yang namanya video itu untuk menarik followers. Berarti tujuannya kan cuan. Berarti Allah akan memberikan satu niat sesuai yang dari dia tujuannya. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala bentuk perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan Allah pun akan membalas ganjarannya sesuai dengan niatnya. Jadi kalau konten kreator itu memang dia niat memposting sesuatu yang memang sifatnya manipulasi, yang sifatnya enggak dengan sesuai dengan faktanya, kita kembalikan, kita nggak boleh juga menjas konten kreator itu sebagai bentuk penipuan. Nggak boleh juga, karena kan bagi masing-masing mereka itu punya yang namanya profesi. Ya, jadi kalau konten kreator apa profesinya seperti itu, ya kita udah cukup menghargai saja. Bahkan ada yang senang wajahnya dibikin cantik, ya. Jadi tergantung bagaimana niatnya dia tersebut. Ya, jadi kalau masalah pandangan Islam tergantung kepada niat orang tersebut. Kalau memang dia ingin memanipulasi, kemudian banyak dari penipuan-penipuan ini menjatuhkan orang, maka itu terkena hukum dosa. Jadi dari sini ya. Jadi kita nggak boleh juga dalam hal menanggapi media itu kita bilang haram, nggak boleh. Ya Bu ya. Jadi tergantung bagaimana niat mereka masing-masing. Ketika kita menyikapinya dengan bijak, ya banyak mudorotnya kah atau banyak manfaatnya kah? Ketika banyak orang yang merasa senang, menikmati, mungkin bikin rumah, tahu-tahu jadi, ya Bu ya, dari rumah gubuk jadi rumah cakep, kan kita menikmati, terinspirasi, ya. Nah dari inspirasi, ya Allah saya pengen nih ada AI ini bikin rumah bohong-bohongan dari bambu, kayaknya desainnya cakep. Ini kan tugasnya konten kreator Bu, yang nggak nyata dibikin nyata, walaupun itu wajah ataupun bentuk rumah ataupun yang lainnya. Maka kita nggak boleh menyikapi ini haram, nggak bisa. Jadi tergantung bagaimana niatnya. Kalau memang lebih banyak mudorotnya, maka jelas dia berdosa. Tapi kalau banyak manfaatnya, bahkan sampai ada orang yang mungkin terinspirasi dari konten-konten kreatornya, maka dia juga berpahala. Dan Allah akan memberikan satu pahala dan atau ganjaran sesuai dari niatnya masing-masing. Ya Bu ya. Di sini Bu, kita menyikapi media tuh jangan terlalu kaku dan sempit ya Bu ya. Karena kita nggak mungkin juga Bu, nggak ada di media. Kita sekarang udah dihadapkan di media. Bahkan nanti Bu 2040 bisa jadi Bu kita nggak kemana-mana, semuanya datang ke kita lewat media. Makan aja Bu nanti bisa mesin yang ngurusin kita. Ya, maka kita nggak boleh fanatik juga dengan media. Dan nggak boleh juga membenci. Nggak boleh menjas sesuatu yang buruk. Nggak boleh. Yang buruk itu Bu berasal dari diri kita sendiri sebenarnya. Bukan dari mereka. Mereka bikin konten bohong. Kita kadang-kadang kan yang ngegembor-gemborin, yang jadi gibah, dasar lu kualat tuh kurang aja. Itu kan kita. Mereka mah cuma bikin konten, perlunya apa? Like dan subscribe, udah cukup. Nggak usah kita komentarin. Jadi ketika kita menemukan konten yang memang sifatnya fiktif atau bohongan, udah ngapain kita pakai ngomong di situ?
sama juga bohong. Itu yang nggak boleh di sini, ya. Maka apapun yang bentuknya media, siapapun mereka, konten kreator pun mereka, kalau memang niatnya mereka baik, menyenangkan orang, itu nggak apa-apa, ya, berpahala bagi orang yang memang menimbulkan sifat inspirasi bagi mereka. Paham Bunda? Iya, jadi hukumnya secara syariat tergantung bagaimana di masyarakat tersebut. Tapi kalau memang membuka aib orang, kemudian dia jadi ini, ya mohon maaf Bu, media juga banyak yang menjerat orang kasus ini. Itu dosa jelas. Itu di situ adu domba ada. Yang di situ tuh ya jelas hukumnya haram. Maka enggak semua itu konten kreator kita anggap haram, enggak. Makanya tergantung bagaimana dampaknya di masyarakat ya Bu ya. Ya kan kadang ada orang wajahnya yang dipinjem, kemudian dia bermesra-mesra, kemudian dia malah enggak seneng, nuntut kan ke konten kreator. Nah itu yang di situ. Tapi kalau ada orang yang dirasa tidak dirugikan, itu ya sah-sah saja, enggak apa-apa ya. Maka kita juga harus cermat ya Bu ya dalam kita menilai dan melihat daripada bagaimana media yang memang sekarang sudah banyak kemajuan berkembang. Seperti itu sayang. Oke, cukup? Oke, sekarang kita lanjut di pembahasan Safinah. Dibuka. Kemarin kita terakhir di bulan tentang hadas ya. Di halaman 14 kalau nggak salah ya. Coba dibuka. Di halaman 14 kita masih membicarakan tentang aurat ya. Nah ini hari ini kita membicarakan tentang rukun sholat ya. Apa kemarin rukun sholat ya? Yang dipraktekkan itu rukun sholat apa belum ya? Hah? Rukun sholat udah? Ya jadi kita masuk di halaman yang ke-15 aja. Tentang rukun sholat. Arkanus sholati sab'ata asyara. Ya rukun-rukun sholat itu ada 17. Al-awwalu yang pertama an-niyatu. Yang pertama niat. Ketika kita sudah mau sholat maka rukun yang pertama niat. Nah orang Bu ini hati-hati perkara niat. Ini orang banyak salah di perkara niat. Berapa tahun dia sholatnya nggak sah. Ketika dia niat, usolli faradadh dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Adaan atau makmuman ya, adaan lillahi ta'ala. Ini Bu itu baru talapus. Belum dikatakan itu niat, baru meyakinkan saya mau sholat niat johor. Di mana yang dikatakan niat? Ketika takbiratul ihram. Jadi ketika usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nih baru mulai niat. Allah. Hati ngomong. Saya niat sholat subuh 2 rakaat sambil Allah. Ini hati ngomong. Kalau Allahu Akbar. Gak niat namanya Bu. Hati-hati. Sholat kita selama bertahun-tahun begitu apa enggak? Ini makanya kenapa Bu kita wajib belajar. Maka Umi itu paling senang mempelajari ilmu fikih. Bukan termasuk Umi pakarnya fikih. Umi masih jauh kemana-mana ilmu Umi. Masih enggak punya apa-apa. Tapi paling senang. Jadi kalau orang ketika yang pertama rukun sholat itu niatnya enggak dihadirkan dalam hati. Karena niat sholat itu niat itu yang memang diyakinkan itu dalam hati. Bil lisan, bil af'al. Itu kalau mampu enggak make itu pun boleh. Yang penting hatinya. Maka enggak pakai usolli boleh. Langsung Allahu Akbar. Nah ketika Allah ini hati kita ngomong saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allahu Akbar. Tuh yang pertama. Maka sholat kita udah seperti itu apa? Allahu Akbar. Mana niatnya? Mana ikrar dalam hatinya? Maka tolong perbaiki kualitas ibadah kita ya. Diniat aja. Dan nanti kita juga akan nyampe pada syarat-syarat takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itu syaratnya pertama harus berdiri betul. Ketika kita sakit tapi kita mampu untuk berdiri, usahakan ketika niat berdiri di saat takbiratul ihram itu berdiri. Baru kita nyari kursi. Jangan udah pewek niat duduk. Ya, ada nanti kita pembahasannya pada syarat-syarat takbiratul ihram. Asani yang kedua itu takbiratul ihram. Udah niat, ya. Shalli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Ini sambil takbiratul ihram Allah, barengin niat dengan takbiratul ihram. Ya seperti kita niat berwudu, nawaitul wudu, kita sambil membasuh sambil niat. Ya. Sama. Perkara niat itu dibarengin, ya. Jadi yang kedua takbiratul as-salisu, yang ketiga itu
qiyamu 'alal qadiri. Nah, ini yang ketiga ini berdiri atas orang yang kuasa. Artinya bukan berarti itu wajib. Pokoknya sakit nggak sakit, sehat nggak sehat harus wajib berdiri, enggak. Jadi bil qadiri 'alal qadiri bagi orang yang mampu. Bagaimana orang yang stroke? Boleh. Orang yang nggak kuat berdiri boleh duduk ya. Lalu yang ketiga, yang keempat ar-rabi'u qiraatul Fatihati. Membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Nih, orang bisu gimana? Gak apa-apa. Karena gak mampu. Ya. Jadi boleh disirkan dalam hati. Karena kan rukun sholat itu ada 3. Yang pertama rukun qauliyah yang diucapkan. Lalu yang kedua rukun fi'liyah yang dikerjakan melalui gerakan, perbuatan. Lalu yang terakhir, ketiga itu rukun qalbiyah yang harus, gak harus, mampu gak mampu, harus ada dalam hati. Itu yang rukun yang harus kita pelajari. Lalu yang kelima, al-khamisu ar-ruku'. Yang keenam, as-sadisu at-tuma'ninatu. Tuma'nina itu berhenti sebentar seukuran kita mengucap kalimat subhanallah. Seperti kayak model kita nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, wa ila akhirih waladdallin. Allahu akbar, langsung ruku. Seumpamanya ini di rakaat yang ketiga atau yang kita enggak baca surat. Kemudian setelah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berhenti dulu sebentar. Seukuran kita ngucap subhanallah, baru sami Allahu liman hamidah. Ya, itu disebut tomaknina itu, Bu. Kita berhenti sebentar seukuran kita mengucap kalimat subhanallah ya. Jangan Allahu akbar, enggak ada tomakninanya. Apakah boleh, Mi? Ketika dia memang dalam kondisi yang tergesa-gesa, berarti kan nggak ada kemampuan, khawatir mungkin, takut tomakninanya terlalu lama, dia ditinggal, maka dalam hukum boleh. Kan itu ketidakmampuan ya, Bu ya. Seperti dia nggak mampu berdiri, nggak mampu ini, nggak apa-apa. Ada orang tuh yang sholatnya berapa detik selesai. Ya mungkin viral ini, Bu ya. Tapi bagi kita, komentarnya ya udah baik-baik aja, tergantung dia. Kita mah nggak usah, Bu, mengompor, nggak usah tuh sholat, itu haknya dia, ya Bu ya. Masalah sanggahnya itu hak Allah. Ya Bu ya, jadi kita jangan terlalu punya mulut bawel ya Bu ya. Jadi apapun yang mereka kerjakan, selagi menurut mereka baik, ya udah baik bagi mereka aja ya. Bagi kita nggak berkeyakinan seperti itu, ya udah bagi kita nggak bisa ya. Lalu yang keenam, yang ketujuh as-sabi'u al-i'tidalu, i'tidal ya. Jadi berdiri tegak setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Boleh posisi tangan seperti ini, boleh posisi tangan seperti ini ya. Itu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan as-saminu at-tuma'ninatu. Tuma'nina lagi tuh, berdiam sebentar. Ya. Lalu yang ke-9 as-sujudu ya. Nah, ini sujud 2 kali marrataini ya. Jadi sujud 2 kali, sujud yang pertama adalah sujud di antara 2 sujud ya Bu ya. Lalu yang ke-10 tuma'nina fihi. Ya, jadi tomaknina kita berhenti dulu sebentar ya. Maka kita harus paham banget ini Bu ya. Lalu yang ke-11 al-hadi asyara al-julusu bainas sajjadataini. Ya duduk di antara 2 sujud. Ya duduknya itu beda-beda ya Bu ya. Mi, kalau duduk saya enggak mampu karena sakit asam urat saya. Saya duduknya mengikuti posisi kaki saya yang memang enak. Enggak apa-apa. Jadi masalah ya Bu ya. Lalu yang ke-12 ya as-tsani asyara tuma'nina. Tuma'nina lagi, berhenti sebentar seukuran mengucap kalimat subhanallah. As-salisa asyara atasyahudul akhir, yang ke-13 membaca tahiyat ya di dalam duduk yang terakhir. Lalu ar-rabi'a asyara, yang ke-14 al-qu'udu fihi. Ya duduk di dalam tahiyat, ya tahiyat awal maksudnya. Lalu yang ke-15 al-khamisa asyara as-salatu 'alan nabi. As-salatu di sini itu bukan salat ya. Ingat, as-salat itu maknanya ketika di depannya ada alan nabi itu namanya sholawat. Nggak sah kita sholat tanpa sholawat. Mi, boleh nggak sholawatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Wa ala ali Muhammad, boleh. Terus kita nggak pakai sholawat Ibrahimiyah sempurna karena kita buru-buru. Nggak pakai kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, nggak pakai lagi tuh. Udah cukup bersolawat
dengan 2 kali sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Yang penting kita bersolat. Ya mungkin ini dalam kondisi kita lagi berburu-buru ya Bu ya. Mungkin di tempatnya orang ngantri ya Bu, jangan lama-lama kita mikirin juga yang lain itu nungguin kita ya. Lalu yang ke-16, itu adalah salam ya. Lalu yang ke-17 ya, yaitu tertib. Kenapa 17 tertib? Karena berurutan. Nggak boleh orang salawatnya belakangan, antar gue sambil jalan aja salam dulu baru salawat. Nggak boleh, itu nggak tertib namanya. Ilmu dari mana kayak begitu, nemu di mana itu ya Bu ya. Maka ini yang disebut rukun sholat ada 17 termasuk tertib ya Bu ya. Insya Allah kita paham semua ya sayang ya. Nanti kita lanjut nih, ditandain lagi di tingkatan niat ya insya Allah ya Bu ya. Oke, ada waktu 20 menit kita tanya jawab dulu. Yuk silakan, boleh seputar sholat, tentang rukun-rukun ya. Kemarin kita udah ngebahas tuh tentang kita sholat bagaimana nguap ya Bu ya. Nguap itu kalau lagi baca ayat ya Bu ya, kita harus off dulu, apalagi surat Al-Fatihah yang kita baca, ketika itu merubah daripada makhrajil hurufnya, mengubah daripada panjang pendek penyebutan matnya, itu harus diulang ya, i'adah dalam surat Al-Fatihah. Ya, contoh gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lama buat nguapnya Bu, ada berapa detik itu nguap, itu lagi nguap lama banget ya. Bagaimana tidurnya itu, jangan-jangan nggak tidur itu. Maka kalau surat Fatihah itu terlalu lama berhentinya, maka dia harus mengulang lagi ya Bu ya. Apakah harus mengulang dari awal niat? Enggak, ulang dari Fatihahnya aja. Atau kita memang konyol banget laku kita ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu jelas kita ngulang lagi ya Bu ya. Menang ini gede banget lagi nguapnya ya Bu ya. Maka kita harus benar-benar ya tahu lah Bu, karena si kanzab itu nggak mungkin bisa tinggal diem ketika kita melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah perkara yang pertama akan dihisap di dalam alam barzah kita ya. Maka ini sholat ini harus kita perbaiki kualitasnya. Dari kemarin itu cara kita menutup aurat ya, dagu ya Bu ya, kemudian tangan ya, kemudian gerakan kita ketika kita mengangkat tangan ya. Maka ini dagu harus kita tutup ya Bu ya, jangan sampai kelihatan leher kita. Ini yang mukanya belel nih sampai ke sini nih, itu kan leher ini Bu. Ini leher Bu. Ya walaupun ada yang mengatakan ini masih batas wajah, tapi buat saya itu leher. Karena kalau kita lihat tuh Bu, orang-orang Arab syarifah itu pakai face minus sampai sini dagunya. Dagu ya. Maka kita memang harus memperbaiki saja kualitas ibadah kita agar lebih baik lagi sehingga Allah menerima segala amal soleh kita. Oke, ada pertanyaan sayang? Silakan Bunda. Salam bener ini. Siapa sih namanya sayang? Kayaknya ini Bunda muda banget sih. Bumut. Alfira, Masya Allah. Assalamualaikum, mau nanya lagi nih Umi. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau kita lagi sholat kan misal gatel gitu, Allahu Akbar gitu, gatel gitu, garuk itu batal apa enggak? Itu iya. Kedua, satu lagi Umi, kalau kita sholat barengan gitu, kita jadi makmum, nah setelah baca Al-Fatihah imamnya kan kita baru ngikutin baca Al-Fatihah, sholat doleng kita baca Al-Fatihah, terus kan beliau misalkan baca surah gitu ya Umi. Nah cuman kita kan setelah dia selesai baca surah baru kita baca, atau kita bareng ikut baca surah gitu? Iya baik, oke, 2 pertanyaan. Iya cukup. Oke, terima kasih Bunda Alfira, sehat-sehat dan berkah selalu sayang, amin. Jadi ketika kita ini sholat kemudian gatal, apakah batal ketika kita menggaruk? Enggak. Kalau menggaruknya dengan metode yang sesuai dengan syariat. Dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan, ketika kita gatal, nih contohnya nih nyamuk nempel di hidung kita. Kita lagi baca ayat yang memang itu rukun Fatihah contohnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Garuk 1 kali garukan. Tuh garuk 1 aja pakai tangan 1 ya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Garuk lagi 2. Ya karena masih nemen aja tuh. Iya. Nggak batal tuh ya, sampai 3 kali tuh jangan lebih daripada sampai 3 kali. Tapi kalau kita alhamdulillahirabbil alamin rasain itu batal. Sampai kita tepok nyamuk ya, kita kesel banget lagi sholat ya, kita lagi baca ayat nyamuk nguing rasain mati. Batal itu, harus ngulang lagi dari awal niat ya.
Ya kan kita udah ngomong berapa kalimat tuh rasain mati. Kan nggak ada. Ini kan mama ini banyak yang harus kita perbaiki. Makanya ini ya kalau perkara garuk tuh ada metodenya Bu. Jangan pakai sekaligus 5 jari. Tapi pakai 1 jari. Boleh berkali-kali tapi kita ada etikanya ya. Lalu yang kedua, ketika kita sholatnya makmuman, ketika imam membaca Fatihah kita sami ya. Jadi mustami dengerin. Nanti ketika imam baca surat, baru kita baca Fatihah. Nah ketika kita selesai baca Fatihah, imam masih baca surat. Apa yang harus kita lakukan? Menurut Umi lebih baik mustami mendengarkan. Karena kalau kita ngikutin, ujung-ujungnya kita duluan nyampe. Nah namanya tahu sendiri makmum. Lah imam baru ghairil maghdubi alaihim. Dia udah amin. Belum walak dolin. Coba. Maka lebih baik kita mustami saja. Kecuali Fatihah. Itu maka rukun. Ya ketika imam membaca surat. Ya setelah beliau baca Fatihah. Maka kita baca Fatihah di saat imam membaca surat. Namun apabila si imam ini masih terus membaca surat. Kita sudah selesai Fatihah. Kalau Umi mustami tetap Umi mendengarkan. Karena kalau kita ikut baca. Khawatir kita mendulukan imam. Itu loh Bu. Yang jadi kehati-hatian kita sebagai seorang makmum. Kadang nih makmum bacanya pelan. Wadduha. Kita nih emang bacanya gak bisa pelan. Imam baru wadduha kita udah walaili tidak saja. Nah, itu kan berarti ngeduluin imam. Maka lebih baik ketika kita bermakmum sholatnya. Ketika kita selesai baca Fatihah. Imam membaca surat. Lebih baik kita mustami aja. Dengerin aja. Khawatir nanti kalau kita ngikutin. Itu imamnya kalah sama kita. Ibu ya. Maksudnya kalah duluan kita gitu loh. Ya kan kita gak mungkin juga ngukur bacaan imam. Karena kalau kita udah terbiasa bacanya cepat. Ya. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Lalu imam baca wadduha wal laili idza saja. Ya kan enggak kalah sama kita. Kita malah udah pasti kita duluan ya Bu ya. Maka seperti itu sayang ya. Jadi lebih baik mustami ya dengerin kecuali surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah pun kalau memang kita enggak keburu, udah ditanggung sama imam. Enggak jadi masalah. Kan yang namanya imam itu ya digugu dan ditiru. Ikutin apa kata imam. Ini kebanyakan Bu orang, sholatnya imaman, makmuman. Ketika imam udah bangkit dari sujud, dia masih sujud aja. Apa tuh itu yang dibaca? Ada ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Dia bangkit dari sujud, ini orang bolot apa tidur? Enggak makmuman itu kalau begitu. Kalau mau sujudnya lama ya itu sholatnya sendiri. Munfarid, jangan ikut imam. Iya itu kadang banyak Bu mama yang saya liatin. Ini mohon maaf mama karena memang kita kan ada di sapnya mama. Itu imam udah at-tahiyatul mubarak udah selesai bahkan udah salam emak tuh baru bangkit. Nah kalau dia sengaja itu kurang adab sebagai makmum. Tapi kalau dia satu karena dia mungkin nggak dengar ya kita juga jangan suudzon dulu sama orang-orang yang kayak begitu. Takutnya dia nggak dengar itu. Imam udah Allahu Akbar dia masih sujud aja. Dia bilang ini imam lama amat ya duduknya. Gue masih sujud. Ini makanya kita jangan juga suudzon. Ada memang ibu-ibu yang memang mungkin ketika kalau kondisi sujud itu bukan kita agak kuping itu agak tersumbat dikit karena memang aliran darah itu mengalir. Maka itu Bu orang yang dikatakan sholatnya khusyuk lamain rukunya, lamain sujudnya. Tuh dan maknai setiap kali doa-doa yang kita baca ketika sholat. Maka itu 3 itu dikatakan kita khusyuk. Jadi kita juga nggak boleh suudzon sama orang ini orang katanya emak udah salam dia baru sujud aja. Ya kalau dia mungkin tidur itu terbebas dari kesul adaban sebagai makmum Ibu ya. Tapi kita sebagai makmum tolong ketika kita bermakmum sholat ikutin imam. Walaupun bacaan kita itu belum selesai ikutin imam Ibu ya. Jangan kita merasa kayaknya saya kurang sempurna nih bacaannya. Lah kita menyempurnain bacaan kita segala macam doa kita apalagi di sujud terakhir. Kalau yang nggak tahu adabnya, nggak tahu ngerti ilmunya, sujud terakhir dia minta pakai bahasa kita, ya Allah, laki saya kagak pulang-pulang, ya Allah, dia pinjok sama janda, biar jandanya ini biar dapat hidayah. Ngomong dalam sholat di sujud terakhir itu batal sholatnya Bu, hati-hati. Kan boleh kita meminta berdoa ketika sujud terakhir, bolehnya dengan bahasa Arab, apalagi bahasa yang memang bersumber dari Al-Quran, boleh dengan bahasa Arab. Tapi kalau udah bahasa kita luapkan dalam sujud terakhir itu batal sholat kita Bu. Kalaupun kita mau minta di doa di sujud terakhir dengan bahasa kita, tapi mintanya bisir di dalam hati. Jangan kita ucapkan ketika sujud terakhir kita minta, ya Allah biar anak saya lulus ujian, ya Allah biar usaha saya lancar, ya Allah biar rumah saya ini cepat kelar, ya Allah biar saya bisa punya kendaraan. Itu
ucapkannya di dalam hati saja. Kalau kita ucapkan bilisan, batal sholat kita. Karena kita masih dalam sholat, belum salam. Ya Bu ya, ini hati-hati. Lagi-lagi kita memang harus memperbaiki kualitas ibadah kita. Mungkin kita udah benar ibadahnya, tapi bisa jadi ada yang memang harus kita sempurnakan. Seperti itu ya.